nama saya Patricia Rambi dari kelas C semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dengan judul Pribadi dan Karya Yesus Kristus, Kristologi dalam Perjanjian Baru. Melalui Kristologi Perjanjian Baru, kita belajar bahwa Yesus bukan hanya seorang tokoh sejarah atau guru moral biasa. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan, Firman yang menjadi manusia, dan Juru Selamat dunia. Seluruh pelayanan, pengajaran, penderitaan, kematian, hingga kebangkitannya memiliki makna teologis yang sangat besar bagi keselamatan umat manusia. Kristologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Kristo, yang berarti Kristus atau Mesias, dan Logos yang berarti ilmu atau ajaran. Jadi, Kristologi adalah cabang teologi yang mempelajari baru. Kristologi menjadi pusat pengajaran karena seluruh Injil berbicara tentang kehidupan dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Pembahasan mengenai pribadi dan karya Yesus Kristus sangat penting karena tanpa memahami dengan benar, maka iman Kristen juga tidak dapat dipahami secara benar. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang aturan agama, tetapi terutama tentang hubungan manusia dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu, pemahaman tentang Kristologi juga menolong orang percaya untuk memahami kasih Allah dan kepada dunia. Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa, kebinasaan, tetapi Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia membawa keselamatan. Hal ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Dalam video ini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu pengertian Kristologi dan dalam Perjanjian Baru, kedua, pribadi Yesus Kristus, ketiga, karya Yesus Kristus, keempat, makna kematian dan kebangkitan Yesus, kelima, relevansi Kristologi bagi kehidupan orang percaya masa kini. Nah, saya berharap pembahasan ini dapat menambah wawasan, memperdalam iman, dan menolong kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus secara benar berdasarkan kesaksian Perjanjian Baru. Nah, yang pertama itu pengertian Kristologi dalam Perjanjian Baru. Kristologi adalah ajaran tentang pribadi karya Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menjadi pusat dari seluruh pemberitaan Injil. Kehadirannya di dunia merupakan penggenapan janji Allah dalam Perjanjian Lama mengenai Mesias yang akan datang menyelamatkan umat manusia. Kristologi tidak hanya membahas siapa Yesus itu, tetapi juga apa yang dilakukannya bagi manusia. Oleh sebab itu, pembahasan Kristologi mencakup kehidupan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Dalam Injil-Injil Yesus digambarkan sebagai Mesias, anak Allah, anak manusia, guru agung, dan juru selamat dunia. Semua gelar tersebut menunjukkan identitas serta misi Yesus di dunia. Ayat yang mendukung Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyatakan kasih dan keselamatan Allah kepada dunia. Dan yang kedua, pribadi Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru itu dijelaskan bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus sebagai Allah. Perjanjian Baru menyatakan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi, Ia memiliki kuasa mengampuni dosa, menguasai alam, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Selain itu, Thomas juga mengakui Yesus sebagai Tuhan kita berkata, "Ya Tuhan, Allahku," dalam Yohanes 20 ayat 28. Yesus sebagai manusia. Kita masuk kepada pembahasan Yesus sebagai manusia. Walaupun Yesus adalah Allah, Ia juga menjadi manusia sepenuhnya. Yesus mengalami lapar, haus, sedih, lelah, bukan mengalami penderitaan dan kematian. Ibrani 4 ayat 15 menjelaskan bahwa Yesus turut merasakan kelemahan manusia, tetapi Ia tidak berbuat dosa.
Kedatangan Yesus sebagai manusia menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada karya Yesus Kristus. Karya utama Yesus Kristus itu adalah membawa keselamatan bagi manusia. Pelayanan Yesus. Selama hidupnya di dunia, Yesus memberitakan kerajaan Allah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mukjizat. Pelayanan Yesus menunjukkan kasih Allah kepada manusia tanpa membedakan latar belakang. Nah, yang selanjutnya ada kematian Yesus. Kematian Yesus di kayu salib merupakan inti dari keselamatan Kristen. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dalam Alkitab Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Salib menjadi bukti kasih Allah yang besar. Nah, yang selanjutnya ada kebangkitan Yesus. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Tanpa kebangkitan, iman Kristen menjadi sia-sia, karena itu kebangkitan menjadi dasar pengharapan orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah, yang kita masuk pada pembahasan makna kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus membawa pendamaian antara manusia dan Allah. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah ditebus melalui pengorbanan Kristus. Sedangkan kebangkitan Yesus memberi harapan baru bahwa kehidupan tidak berakhir pada kematian. Karena kebangkitan Kristus, orang percaya memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Kristologi Perjanjian Baru menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, yang kita masuk pada relevansi kristologi bagi orang percaya masa kini. Pemahaman tentang pribadi dan karya Yesus sangat penting bagi kehidupan iman orang Kristen saat ini. Pertama, kristologi menolong orang percaya memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, kehidupan Yesus menjadi teladan dalam kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan ketaatan Allah. Dan yang ketiga, karya keselamatan Kristus memberi pengharapan bagi manusia yang hidup dalam pergumulan dan dosa. Di tengah perkembangan zaman, banyak orang mulai menjauh dari nilai-nilai rohani. Karena itu, orang percaya perlu kembali memahami siapa Yesus sebenarnya agar iman tidak mudah goyah. Sebagai penutup dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kristologi Perjanjian Baru merupakan ajaran yang sangat penting dalam iman Kristen karena berbicara tentang pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai pusat keselamatan manusia. Perjanjian Baru menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Melalui kehidupan dan pelayanan Yesus, kita dapat melihat kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi ia menunjukkan kasih itu melalui pengorbanannya. Kematian Yesus memberikan pengampunan dosa, sedangkan kebangkitannya memberikan kemenangan dan pengharapan hidup kekal bagi orang percaya. Oleh sebab itu, iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk mengenal Yesus secara teori, tetapi juga hidup mengikuti teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, pengampunan, kesetiaan kepada Tuhan. Akhir kata, kiranya melalui pembahasan ini kita semakin mengenal Yesus Kristus secara lebih mendalam dan semakin bertumbuh dalam iman kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.